Apakah kamu tahu ada sebuah kota di Arab Saudi yang dulunya dihindari oleh Nabi Muhammad? Bahkan, dalam satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah memerintahkan pasukannya untuk membuang makanan dan minuman yang berasal dari tempat tersebut. Namun kini, kota itu justru dibangun dan dipromosikan besar-besaran oleh pemerintah Arab Saudi sebagai pusat pariwisata dunia. Kota apakah itu? Dan mengapa dulunya sangat dihindari oleh Nabi? Al-Ula adalah sebuah kota yang terletak sekitar 300 km di utara Madinah. Kota ini kini menjadi sorotan dunia karena proyek ambisius Kerajaan Arab Saudi yang ingin menjadikannya destinasi wisata sejarah dan budaya kelas dunia. Namun, Al-Ula bukan kota biasa. Dalam sejarah Islam, kota ini disebut-sebut sebagai wilayah yang pernah dihindari oleh Rasulullah. Bahkan, menurut satu riwayat, ketika pasukan Nabi melewati daerah ini dalam sebuah perjalanan, beliau menyuruh mereka membuang air dan bahan makanan yang berasal dari wilayah tersebut. Kenapa? Karena di kota inilah terdapat Madain Saleh, atau dikenal juga sebagai Al-Hijr. Sisa-sisa peradaban kaum Tsamud, yaitu kaum yang pernah diazab Allah Subhanahu wa Ta'ala karena membangkang terhadap dakwah Nabi Saleh alaihissalam. Disinilah mereka memahat rumah-rumah di Gunung Batu, menunjukkan kemegahan namun juga kesombongan yang akhirnya berujung pada kehancuran. Al-Ula bukan hanya tempat yang disebut dalam riwayat Islam, tapi juga merupakan situs bersejarah yang sangat tua. Jejak manusia di wilayah ini bahkan diperkirakan telah ada sejak ribuan tahun silam. Kini, Al-Ula menjadi proyek besar bagi Arab Saudi. Mereka ingin menghidupkan kembali kejayaan masa lalu melalui sektor pariwisata, arkeologi, dan budaya. Meskipun sejarah Islam menyiratkan bahwa tempat ini memiliki sisi kelam yang patut direnungkan. Al-Ula dulunya bukan sekedar kota biasa di tengah gurun. Letaknya yang strategis berada di jalur dupa atau Incense Road, rute perdagangan kuno yang menghubungkan wilayah Arab dengan Mesir dan India, menjadikannya pusat pergerakan rempah, dupa, dan barang-barang mewah dari peradaban masa lalu. Sekitar abad ke-7 hingga ke-6 sebelum Masehi, wilayah ini diyakini telah dihuni oleh kaum Samud, yang termasuk bagian dari peradaban Dedan. Kemudian, sekitar abad ke-5 hingga abad ke-2 sebelum Masehi, Al-Ula menjadi pusat kekuasaan kerajaan Lihyan yang diperintah secara turun-temurun oleh dinasti Nabatin. Dinasti ini berkuasa cukup lama, hingga akhirnya sekitar tahun 106 Masehi. Pusat pemerintahan mereka di Petra, atau Yordania saat ini, ditaklukkan oleh bangsa Romawi. Setelah itu, mereka memindahkan ibu kota ke Al-Hijr, yang sekarang dikenal sebagai Madain Saleh, dan mulai memahat rumah-rumah megah dari batu-batu pegunungan yang masih bisa kita lihat sampai hari ini. Menurut laporan UNESCO, situs Madain Saleh menyimpan 114 makam peninggalan Nabatin yang usianya telah mencapai lebih dari 2000 tahun. Ini menjadi bukti kuat bahwa masyarakat Nabatin, suku Arab pra-Islam yang juga membangun kota legendaris Petra, pernah hidup dan membangun peradaban besar di sana. Namun, di balik keindahan dan kejayaan sejarahnya, kota ini menyimpan kisah yang penuh pelajaran. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Muhammad mempercepat langkahnya ketika melewati wilayah Al-Ula. Bahkan, beliau tidak menoleh ke kanan maupun kiri. Rasulullah juga disebut enggan meminum air dari wilayah tersebut. Pada tahun 630 Masehi atau tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah memimpin sebuah ekspedisi militer besar yang dikenal sebagai Perang Tabuk. Jumlah pasukan yang berangkat sangat luar biasa untuk masa itu, sekitar 30.000 orang, terdiri dari 10.000 pasukan berkuda dan 20.000 pasukan pejalan kaki. Tujuan utama perjalanan ini adalah untuk menghadang ancaman dari pasukan Bizantium atau Romawi Timur yang dikabarkan sedang bersiap menyerang wilayah Arab, termasuk komunitas Muslim di Madinah. Mereka menuju Tabuk, sebuah kota yang kini terletak di barat laut Arab Saudi, dekat perbatasan Suriah. Namun, perjalanan ini bukanlah perjalanan mudah. Saat itu umat Islam sedang mengalami masa sulit.
Hasil panen sedikit, makanan susah didapat, dan persediaan logistik sangat terbatas. Terik matahari yang membakar gurun hanya menambah beratnya beban perjalanan. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 3 hari, pasukan akhirnya tiba di sebuah wilayah kuno yang terletak sekitar 380 km dari Madinah. Karena kelelahan dan kehausan yang luar biasa, para sahabat segera menuju sumur-sumur di daerah tersebut untuk mengambil air dan mencari makanan, terutama gandum. Tapi yang terjadi justru mengejutkan. Rasulullah bersabda, "Jangan kalian masuk ke tempat tinggal kaum yang telah menzalimi diri mereka itu, supaya kalian tidak tertimpa seperti apa yang menimpa mereka, kecuali jika kalian masuk sambil menangis." Larangan ini bukan tanpa alasan. Rasulullah tidak ingin umat Islam mengambil manfaat dari tempat yang dikenal sebagai wilayah kaum yang pernah diazab oleh Allah, yaitu wilayah bekas peninggalan kaum Samud. Karena latar belakang sejarah inilah, Rasulullah melarang para sahabatnya untuk menggunakan air dari wilayah tersebut, sebagai bentuk penghormatan terhadap tempat yang pernah ditimpa murka Allah. Dalam satu riwayat disebutkan, hanya satu sumur saja yang diizinkan, yaitu sumur tempat minum unta Nabi Saleh. Larangan ini bukan tanpa alasan. Bahkan ratusan tahun setelahnya, Ibnu Battuta, seorang penjelajah Muslim ternama, mencatat bahwa rombongannya menolak berhenti di Al-Ula, karena kota itu dikenal sebagai tempat yang angker. Masyarakat setempat bahkan menyebutnya sebagai kota jin, dan banyak yang percaya bahwa tempat ini menyimpan energi negatif, karena menjadi lokasi kaum yang dibinasakan. Konon, penduduk Nabatean yang pernah mendiami wilayah itu menyembah dewa-dewi, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hingga akhir hayat mereka menolak untuk meninggalkan keyakinan tersebut. Sebuah langkah besar tengah dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Mereka sedang menggelontorkan dana yang sangat besar, hingga 214 triliun rupiah, untuk mengembangkan sebuah kawasan kuno yang dikenal dengan nama Al-Ula. Sebuah tempat yang dalam sejarah Islam disebut-sebut dihindari oleh Rasulullah. Menurut laporan CNN Indonesia, proyek ambisius ini merupakan bagian dari strategi besar Saudi untuk menggenjot sektor pariwisata dan mendiversifikasi ekonomi, mengurangi ketergantungan pada minyak. Salah satu target utamanya adalah mengubah Al-Ula menjadi destinasi wisata internasional. Namun kini wajah Al-Ula mulai berubah drastis. Pembangunan Al-Ula dirancang dalam 3 tahap utama. Tahap pertama dimulai pada 2023, dilanjutkan tahap kedua di 2030, dan dirampungkan pada 2035. Sebagai permulaan, pemerintah Saudi telah mengucurkan sekitar 2 miliar dolar, atau sekitar 28 triliun rupiah. Tak hanya itu, proyek ini juga didukung oleh investasi dari sektor swasta, mencapai 3,2 miliar dolar, atau sekitar 45 triliun rupiah. Dana ini dialokasikan terutama untuk pembangunan infrastruktur penting, seperti transportasi, akomodasi, dan fasilitas pendukung lainnya. CEO Komisi Kerajaan untuk Al-Ula, Amr Al-Madani, menegaskan bahwa proyek ini bukan hanya tentang pariwisata, tetapi juga bagian dari misi budaya dan sejarah. Al-Ula diyakini menyimpan jejak masa lalu yang bisa menjadi daya tarik dunia. Meski begitu, sebagian masyarakat masih menyimpan rasa was-was terhadap proyek ini. Sejarah kelam dan kisah-kisah mistis yang menyelimuti Al-Ula masih begitu kuat tertanam dalam benak banyak orang. Bahkan hingga hari ini, wilayah Al-Ula masih dihuni oleh sejumlah warga lokal, meski dengan jumlah terbatas. Pada 4 April 2025, dunia dikejutkan oleh sebuah peristiwa yang terjadi di Al-Ula. Sebuah kota kuno yang dulunya dihindari oleh Nabi Muhammad, kini justru dipenuhi dentuman musik elektronik, sorotan cahaya warna-warni, dan ribuan penonton yang menari di bawah langit gurun. Festival musik ini diselenggarakan oleh MDL Beast, menghadirkan DJ papan atas dunia. Lokasi yang dulunya sunyi,
kini bergema oleh suara musik dan gemerlap pesta. Cuplikan acaranya pun viral di media sosial dan menuai gelombang komentar dari berbagai kalangan. Sebagian takjub, sebagian lainnya bertanya, "Kenapa Al-Ula?" Di balik pesta megah tersebut, ada ambisi besar dari pemerintah Arab Saudi. Melalui Komisi Kerajaan untuk Al-Ula, mereka menggelontorkan dana fantastis sebesar 15 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan lebih dari 200 triliun rupiah, untuk menyulap kawasan yang dulu dikenal sebagai tanah terkutuk menjadi destinasi wisata global. Proyek ini meliputi pembangunan hotel-hotel mewah, pusat kebudayaan, hingga festival internasional seperti Winter at Tantora dan Al-Ula Wellness Festival. Namun, di tengah gegap gempita modernisasi muncul suara-suara kegelisahan. Banyak masyarakat, khususnya umat Islam, mempertanyakan arah dari transformasi ini. Al-Ula bukanlah tanah biasa. Disinilah pernah berdiri kaum Samud yang mendustakan Nabi Saleh alaihi salam dan diazab oleh Allah. Dalam banyak riwayat, Rasulullah sendiri menolak untuk minum dari wilayah ini dan mempercepat langkahnya saat melintas sebagai bentuk peringatan. Kini, tempat yang dulu menjadi simbol peringatan ilahi justru berubah menjadi lokasi pesta dan hiburan. Apakah ini bentuk kemajuan atau justru bentuk lupa diri? Al-Ula kini berdiri di persimpangan sejarah dan masa depan. Di satu sisi, ia menawarkan potensi ekonomi dan pariwisata yang menjanjikan. Namun di sisi lain, ia membawa warisan spiritual yang tak bisa diabaikan begitu saja. Pertanyaannya adalah, dapatkah kita mengejar masa depan yang gemilang tanpa menginjak pelajaran yang ditinggalkan masa lalu?